Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Devi Septiani, tutor materi matematika dari PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Seperti apa bentuknya? Mari kita bahas bersama-sama. Suhu udara di dataran tinggi Dieng pada pagi hari mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0. Namun, pada siang hari suhunya menjadi 23 derajat. Dapatkah kamu menghitung perbedaan suhu pada pagi hari dan siang hari di dataran tinggi Dieng? Nah, kita akan bahas bersama-sama ya nanti. Nah, peristiwa tersebut ada hubungannya dengan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kita simak baik-baik ya. Bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5 disebut bilangan cacah. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5 disebut bilangan asli. Dengan demikian, bilangan cacah merupakan gabungan dari bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli mempunyai lawan, yaitu bilangan yang beranjak sama dari titik 0 dan arahnya berlawanan dengan bilangan asli tersebut. Jika bilangan asli tersebut dijumlahkan dengan lawannya, hasilnya sama dengan 0. Nah, apabila bilangan asli dijumlahkan dengan lawannya, akan menghasilkan 0. Bilangan asli dan lawannya dapat ditunjukkan dengan garis bilangan berikut. Nah, untuk yang ke arah kanan itu merupakan bilangan asli dari angka 1 sampai angka 5. Dan yang di tengah itu bilangan 0 ya, itu netral. Kemudian, yang ke arah kiri itu lawan dari bilangan asli, yang dimana ada angka negatif 1 sampai negatif 5. Nah, itu adalah lawan dari bilangan asli. Apabila digabungkan antara bilangan asli, bilangan 0 dan lawan bilangan asli, itu akan disebut dengan bilangan bulat. Nah, jadi bilangan bulat itu gabungan dari bilangan asli, bilangan 0, dan lawan bilangan asli atau bilangan negatif ini. Jadi, bilangan bulat adalah bilangan yang berawal dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, itu adalah bilangan bulat. Sekarang kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Pada penulisan bilangan bulat positif, tanda positif tidak perlu dituliskan di depan bilangan. Bilangan bulat positif juga dibaca dengan cara membaca nilai bilangan tersebut. Nah, jadi langsung saja dibaca bilangan tersebut, tidak usah menggunakan kalimat positif dalam pelafalan atau pembacaannya. Contohnya, 7 dibaca 7. Nah, di sini tidak ada tanda positifnya ya. Kalau tanda positif itu plus seperti tanda plus. Nah, tapi di sini tidak harus dituliskan tanda plusnya, cukup angka 7 saja dan itu juga dibaca 7. Tidak dibaca positif 7. Kemudian 25 ditulis 25, 2 dan 5. Nah, seperti itu contoh dalam pembacaan bilangan bulat positif. Penulisan bilangan bulat negatif dilakukan dengan menambahkan tanda negatif atau strip ya di depan bilangan. Bilangan bulat negatif dibaca dengan diawali dengan kata negatif di depan nilai bilangan. Nah, itu cara penulisan dan pembacaan bilangan negatif. Contohnya, strip 7 dibaca negatif 7. Negatif 25 ditulis strip 25. Nah, ini adalah contoh penulisan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, kita akan membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat dapat dibandingkan menggunakan garis bilangan maupun secara langsung. Jadi, kita untuk membandingkan bilangan bulat bisa menggunakan garis bilangan ataupun langsung tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, tips untuk membandingkan bilangan bulat, kalau misalkan arah panahnya semakin ke kanan, maka nilai tersebut akan semakin besar. Dan berbanding terbalik, apabila panahnya semakin ke kiri, maka nilai bilangan tersebut akan semakin kecil. Walaupun di kiri itu nilainya negatif 100 atau negatif 50, itu nilainya tetap kecil, karena negatif itu nilai yang paling kecil. Apabila membandingkan secara langsung, yang harus diperhatikan adalah lambang dan nilai dari bilangan yang akan dibandingkan.
Jadi apabila kita membandingkan secara langsung bilangan bulat tersebut, kita harus perhatikan lambangnya dan nilai bilangannya seperti apa. Selanjutnya, mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengetahui cara mengurutkan bilangan bulat, kalian harus tahu bagaimana cara membandingkan bilangan bulat. Jadi sebelum kita mengurutkan bilangan bulat, kita harus paham dulu cara membandingkan bilangan bulat yang tadi. Apabila panahnya semakin ke kanan, maka nilainya itu semakin besar. Apabila panahnya semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Itu patokan yang akan kita pegang untuk mengurutkan bilangan. Dengan membandingkan beberapa bilangan bulat, kalian akan mudah mengurutkan bilangan bulat baik dari urutan terkecil maupun terbesar. Jadi, apabila kita sudah bisa membandingkan bilangan bulat, kita akan mudah untuk mengurutkan bilangan bulat tersebut. Kemudian, penggunaan bilangan bulat. Nah, penggunaan bilangan bulat negatif diantaranya seperti untuk menyatakan suhu udara di bawah nol atau kedalaman laut. Nah, itu adalah kegunaan dari bilangan bulat negatif. Dan pemakaian bilangan bulat negatif dapat diketahui dari penggunaan kata kunci seperti utang, pinjam, mundur, dan turun. Itu adalah kata kunci untuk pemakaian bilangan bulat negatif. Contohnya, pada musim-musim salju, suhu udara di daerah Eropa dapat mencapai negatif 6 derajat Celcius. Artinya, suhu udara di daerah Eropa mencapai 5 derajat di bawah 0 derajat Celcius. Nah, itu penggunaan bilangan negatif pada penyataan suhu udara di Eropa ketika saat musim salju. Contoh yang kedua, seorang penyelam profesional sedang menyelam di kedalaman negatif 20 meter. Nah, artinya posisi penyelam tersebut berada di 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, berarti dia menyelam ke bawah laut itu sedalam 20 meter. Nah, itu dinyatakan dengan negatif 20 meter karena dia berada di bawah permukaan laut sehingga bilangannya itu dinyatakan negatif 20 meter. Mungkin sekian pembahasan tentang bilangan bulat yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kerjakan penilaian tugas dan semangat terus belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.